Setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Anak kita mau dibentuk seperti apa itu tergantung karakter orang tuanya, teman-teman. Jadi kalau kita merasa anak saya kok nggak nurut ya, anak saya kok nggak mirip bapak ibunya, itu kayak mustahil, teman-teman. Kayak terus kalau nggak mirip bapak ibunya, mirip siapa? Bisa jadi karena pergaulannya, tapi ada unsur kesalahan dari kita sebagai orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Maka apa? Maka orang yang banyak dosa, nefaman a'rodo an dzikri, akan dijadikan kehidupannya sempit dan nanti akan dibangkitkan dalam keadaan orang yang bermuka masam. Naudzubillah, mukanya masam, kayak orang nggak punya bekal gitu. Ya sama lah kita lah. Kalau yang lain pada kebagian THR, kalau yang lain pada kebagian MBG MBG terus dari tadi. Kalau yang lain pada kena dapat PKH, kita enggak kan. Muka kita, wajah kita asem, muka kita kayak ditekuk gitu. Ustazah kalau mau umroh bareng Ustazah caranya gimana? Daftar ya. Insya Allah saya berangkat lagi bulan Juli. Nah teman-teman, saya tuh pemberangkatan ini tuh kayaknya kayak capek banget gitu ya. Maksudnya capek tuh, saya tuh ngelihat banyak jamaah yang kasihan gitu. Kabarnya seperti ini, seperti itu. Belum nanti di sini ibadahnya banyak yang nggak bener. Delay 1 jam. Emang ada ibadah nggak bener? Ada, teman-teman. Banyak. Makanya saya tuh kayak ngerasa capek apa ya gitu. Apa aku nggak usah bawa jamaah lagi apa ya? Tapi niatnya pengen tak selesaikan di bulan Juli. Bulan Juli saya pengen tak selesaikan, pemberangkatannya selesai, tanggung jawab selesai. Nanti kalau mau berangkat lagi nggak tahu, saya akan pikir-pikir lagi. Saya pengen berangkat diri sendiri, pengen membenahi diri sendiri. Karena kalau membawa jamaah itu tanggung jawabnya besar, teman-teman. Masalah ibadahnya, masalah niatnya, masalah di Mekah Madinahnya mereka pada ibadah atau enggak, itu bagi saya tuh, saya sebagai travelnya itu harus tanggung jawab gitu, teman-teman. Oke ya, lanjut ya teman-teman. Aku pengen ikut bareng punya, ayo lah Mbak Ani sebelum saya tutup nih. Berangkat bulan Juli, ayo. Yuk kita doa bersama-sama ya. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna. Nah, kita minta sama Allah, ya Rabbana wa'fu anna. Kami minta ya Allah, maafkan kami, hapuskanlah apa yang ada pada kami. Jadi kita minta wamhul ladzi kana minna. Nah, ini di bulan Ramadan kita kalau baca Wirdul Latif itu tepat, karena di bulan Ramadan ini bulan yang apa-apa diobral sama Allah, pahala diobral, bahkan naum musoim ibadah, tidur saja ibadah, ngeladeni orang buka aja ibadah, ngasih makanan orang buka aja ibadah. Bahkan kemarin saya waktu di Mekah, di Madinah, imamnya itu kan setiap malam ganjil, malam 10 malam terakhir itu ada ceramahnya. Itu imamnya juga menyampaikan bahwa paling mudahnya orang berbuat baik itu membahagiakan atau minimal membuat orang lain itu bahagia. Nah, maka kita minta sama Allah, kalau seandainya kita punya dosa dalam diri kita ya teman-teman, kita minta apapun dosa yang ada dalam kita, wamhul ladzi kana minna. Ya Allah, hapuskanlah apa yang ada pada diri kami. Amin Allahumma amin. Ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Nah, untuk lafal ini kita bacanya sebanyak 7 kali. Nah, makanya ini benar buat jaminan kalau kita meninggal biar kita husnul khotimah, karena doanya tuh bagus. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan, zat yang mempunyai sifat keagungan dan sifat pemurah, matikanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Teman-teman, emang ada ya Ustazah orang yang meninggal dalam keadaan bukan Islam? Banyak teman-teman, banyak. Saya sering cerita
di kisah-kisah hikmah itu banyak yang penghafal Quran, bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah penghafal Quran. Ada salah satu sahabatnya Nabi yang hafal Quran, tapi ketika mentaklukkan Romania, ada salah satu benteng di Romania, itu sahabat ini melihat perempuan. Aku sedih teman-teman, pengen nangis. Sahabat ini melihat ada perempuan di dalamnya. Akhirnya sahabat ini apa bahasanya ya, tergoda. Nah, ternyata perempuannya jawab, all passenger request on this flight kindly proceed to gate number 1164 boarding. آخر انتباه على النهاية الطيران دبي رقم 8 وبالتالي أول شيء في الرياض جمع سنة رقم 70 على التوجه للغرفة 116 ذلك السعودية والصالح. bahkan salah satu sahabat ini itu perangnya tuh kuat, selalu di depan. Zaman masih ada Nabi itu semua perang beliau tuh ikut teman-teman. Tapi ternyata ketika dia mentaklukkan Romania, dia bertemu dengan perempuan dan dilalahnya perempuan itu tuh aku mau nikah sama kamu kalau kamu mau masuk ke agamaku. Bayangkan teman-teman, sahabat tersebut sampai meninggalkan agama Islam. Hafalan Al-Qur'annya hilang teman-teman. Makanya jangan sombong teman-teman, jangan dikira aku terlahir Islam, aku sudah Islam dari lahir, orang tuaku orang baik, saya tinggal di keluarga orang baik. Loh, iman Islam itu mahal, hidayah itu mahal. Tidak melulu kalau kita dari anaknya orang baik terus kita menjadi orang baik, enggak mungkin, enggak juga teman-teman. Banyak para nabi yang anaknya tetap tidak mau iman, banyak. Tapi sebaliknya ada orang yang Azar itu ada yang bilang beliau itu bapaknya Nabi Ibrahim, tapi ada yang bilang pamannya. Tapi Nabi Ibrahim Islam, sedangkan Azar bukan Islam. Maksudnya tidak mau menyembah Allah gitu. Artinya apa? Kita nggak bisa yang namanya menjagakan kita keluarga Islam, ustazah, belum tentu. Saya sering lihat artis-artis yang udah dapat hidayah teman-teman, udah Islam. Ada kan beritanya udah Islam, udah tawaf, udah umroh, pulang umroh ternyata malah keluar dari agama Islam. Artinya apa? Bahwa hidayah itu tidak selamanya bisa kita. Makanya kita minta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah, aku mau minta kepadamu ya Allah, semoga kami akan meninggal kelak dalam keadaan Islam. Karena tidak semua orang meninggal dalam keadaan Islam teman-teman. Apalagi sekarang banyak anak-anak kita, orang tuanya sudah membesar-besarkan, tapi tiba-tiba anak kita nanti bertemu dengan laki-laki lain, anak kita bertemu dengan cewek, cowok, siapapun itu pergaulannya, atau calon suaminya. Kemarin tuh saya sedih teman-teman, ada anak menunjukkan bukti chatnya dengan orang tuanya, bahwa ditanyain sama bapaknya, "Nak, kamu sudah puasa belum? Sudah sahur belum?" Gak taunya anaknya bilang, "Maaf Pak, saya udah gak Islam lagi." Dan jawabannya bapaknya apa coba? "Nak, maafin bapak ya, mulai sekarang kamu bukan anak bapak lagi." Itu saya sedih teman-teman, ya Allah. Kadang orang tua sedih. Saya tuh punya 2 anak juga, saya tuh cuman doa, ya Allah jangankan mikir anak-anak kita, mikir diri sendiri kita aja kadang kalau diuji, kadang kita suka gak sabar, kita suka ya sedih. Gimana gak sedih teman-teman, bahwa anak kita kadang kita besar-besarkan. Saya gak bisa bayangin kalau anak saya gak mondok aja, saya gak bisa bayangin. Apalagi kalau naudzubillah suatu saat anak saya mungkin terjebak dengan pergaulannya, dengan anak, dengan
pacarnya, dengan kekasihnya, lalu mau meninggalkan agama kita. Nggak usah ninggalin agama teman-teman. Kadang ya ada perempuan yang mapunten pakai hijab aja kok tergantung pacarnya. Kalau pacarnya Islam, pacarnya ahli ibadah, tiba-tiba mau pakai hijab, naudzubilahnya nanti kalau habis putus hijabnya dilepas. Yang salah itu bukan agamanya, yang salah itu bukan Islamnya, yang salah itu bukan Al-Qur'annya, tapi kadang hati kita teman-teman, kadang iman kita diuji, dikasih ujian yang tidak seberapa itu, tapi kita justru malah meninggalkan agama Allah. Padahal Allah sendiri yang sudah menjanjikan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Anfus itu wasamarat wa basyirus sabirin. Kita semua akan diuji, mungkin diuji percintaan, kita dilalah sama yang sesama seiman, nggak ketemu, ternyata kita malah jatuh cinta sama. Ya Allah, Mbak Wiwi terima kasih ya rezekinya, semoga berkah selalu. Kalau keluar Islam memang kenapa orang tua anak harusnya jangan marah. Ya udah terserah Mas Supri aja ya. Karena kan tahu dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah kalian dan keluargamu dari api neraka. Ya sesungguhnya sudah tidak ada tanggung jawab lagi. Kalaupun anaknya mau masuk, mau keluar ya nggak masalah gitu. Tapi yang saya bahas adalah kesedihan orang tua mana yang tidak sedih kalau melihat anaknya yang paling kita cintai, yang kita besar-besarkan dari kecil. Kadang anak saya aja kalau SMA ini ya udah mulai pergaulan sama temennya, kadang nggak pakai hijab aja saya tuh sakitnya luar biasa. Ya Allah, pacar mana sih yang membuat anak saya seperti itu gitu loh. Nah jadi kita minta sama Allah, ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amisna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Ya qawiyyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Ya qawiyyu ya matin, ikfi syarra zalimin. Nah, kita minta sama Allah, wahai Tuhan yang Maha Kuat Latun Maha Agung, hindarkanlah kami dari kejahatan orang-orang yang zalim. Nah ini kita minta teman-teman, kita minta sama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim, orang yang berniat tidak baik sama kita, orang yang akan merusak rumah tangga kita, yang mau merusak anak-anak kita, yang mau merusak iman kita, yang mau merusak apapun itu teman-teman. Kita minta sama Allah, ikfi syarra zalimin, jauhkan kami dari orang-orang yang zalim. Aslahallahu umural muslimin, syarafallahu syarral mudin. Kita minta, ya Allah semoga Allah memperbaiki urusan-urusan kaum muslimin. Nah ini kita minta ya, entah itu di Iran, entah itu di Palestina, entah itu dimanapun itu, dan di Indonesia tentunya, di keluarga kita. Aslahallahu umural muslimin, kami minta ya Allah perbaiki urusan-urusan kaum muslimin dan menghindarkan mereka dari kejahatan orang-orang yang suka menyakiti. Teman-teman, saya baru baca di kitab Nasoihul Ibad. Ternyata selama ini saya cuma nggak tahu ya, kenapa kita kalau doa itu kita harus mendoakan Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kenapa kita harus doakan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat gitu? Ternyata ya dalam kitab Nasoihul Ibad, salah satu cara agar kita bisa meninggal husnul khotimah adalah kita mendoakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ulama-ulama sering berdoa,
Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Loh, itu ternyata bukan tanpa sebab, ada redaksinya teman-teman. Jadi mulai sekarang teman-teman banyak-banyakin doakan orang muslimin muslimat, doakan saudara-saudara kita. Kalau kita berdoa untuk orang lain, karena apa? Karena teman-teman, ternyata saya udah mau boarding, udah mau masuk ke pesawat. Insya Allah nanti dilanjut lagi ya teman-teman. Saya mohon doanya semoga pesawat saya selamat sampai ke Indonesia. Saya pamit. Mohon maaf lahir batin. Yang belum follow silahkan di follow. Ini nanti kalau saya sudah di rumah, insya Allah waktu saya live semakin banyak ya teman-teman ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nanti kalau di rumah kita sudah mulai live lagi menggunakan membaca Yasin Fadilah. Bawaanku banyak sekali teman-teman. Ini padahal kopernya udah 2 koper, udah plus 1 tas. Aduh ya Allah, berat seperti kehidupan. Ini loh, padahal aku pakai wifi bandara, alhamdulillah lancar. Dan lebih parahnya lagi, saya sampai bawa kunafe. Ya Allah, udah lengkap sekali. Angkat aku jadi muridmu. Teman-teman, pokoknya yang ikut live pada malam hari ini, tak doakan semuanya sampai ke bandara ini ya. Tapi bukan jadi TKW. Tapi jadi tamunya Allah yang bisa. Orang antreannya masih banyak juga. Antreannya masih banyak tadi. Cari Burofinga. Oh, aku cari Burofinga. Mana Burofinga? Halo. Mau kemana sih, Bu? Nah, ini udah pada boarding. Ya Allah, masih lama banget ini weh. Antreannya masih banyak. Aku mau duduk dulu ah. Ntar juga sama aja. Sorry. Derek nangkung. Mbak Kayu ini hampir kerik ya. Saya ngertos wak lah. Jam pinten Ustazah? Tong mriki jam pinten iki ya? Jam 5.45. Jam 5.45. Doakan saya Ustazah bisa haji dan umroh sebelum jadwalnya. Duh ya jangan sebelum jadwalnya, Kak, itu berarti sudah jadwalnya. Kalau sampai dipanggil secepatnya berarti sudah jadwalnya ya. Dereng sewas kondur Ustazah, ini sudah di bandara, ini lagi antri masuk. Kalau kita pakai pesawat Garuda. Aku paling terakhir aja deh kalau gitu. Tapi selalu kok rame ya. Aku tak. Wah. Ayo teman-teman, pada mau ikut naik nggak nih? Mau ikut naik nggak nih? Pokoknya umroh kali ini tuh saya banyak banget hikmah. Dari mulai paspor ketinggalan, pesawatnya ganti pesawat, ganti pesawat, Qatarnya nggak bisa terbang, jadi kita beli tiket lagi. Ini kita terbangnya lewat Madinah. Ini penerbangan pertama saya lewat Madinah. Saya nggak pernah lewat Madinah teman-teman. Jadi kalau di Madinah tuh lebih sepi gitu.
Tadi ada yang nanya masalah head, siapa ya? Yang nanya masalah head apa ya tadi ya? Aku lupa deh, coba deh teman-teman. Coba yang mau ngetik. Oke, yang mau ngetik masalah head tadi siapa ya yang nanya head? Udah mulai nge-lag, Umi mohon undur dulu, terima kasih. Oke. Teman-teman mau masuk?